datang di podcast Ngobrol Santai Tapi Serius. Perkenalkan, nama saya Siti Mutmainah dengan NIM 2408010063. Judul podcast kali ini adalah Mengenal Lebih Dekat Otot Dalam Tubuh Kita, yang akan mengajak lebih dalam mengenal tubuh kita. Hari ini kita akan membahas mengenai tentang otot. Tahu nggak sih kalau semua jenis otot itu tidak sama dan fungsinya juga berbeda-beda? Untuk membahas hal itu, saya telah mengundang dua narasumber, yaitu Maritza dan Irma. Baik, perkenalkan, nama saya Maritza Hasnakusumajati dengan NIM 2408010068. Dan saya Irma Nur Istiqomah, nomor induk mahasiswa 24080100075. Selamat datang di podcast kali ini. Baiklah, kita mulai ya dengan pertanyaan pertama. Dengan Maritza, bisakah Anda menjelaskan secara singkat apa saja jenis-jenis otot yang ada dalam tubuh kita? Tentu dengan senang hati. Secara umum, dalam tubuh kita terbagi menjadi 3 jenis otot, yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Masing-masing memiliki jenis ciri-ciri yang berbeda dan fungsi yang berbeda-beda. Wah, jawaban yang sangat menarik ya. Lalu dengan Irma, apa sih yang membedakan ketiga jenis otot tersebut? Bisa dijelaskan? Ya, dari ketiga perbedaan otot lurik, polos dan juga jantung itu terletak pada yang pertama strukturnya, yang kedua yaitu letaknya, dan yang ketiga yaitu cara kerjanya. Untuk yang pertama yaitu otot polos. Otot polos itu berupa serabut-serabut yang halus dan juga tidak memiliki struktur garis-garis melintang pada ototnya. Lalu otot ini itu bekerja secara tidak sadar dan juga biasanya ditemukan di lambung, di usus, dan juga di pembuluh darah. Yang kedua yaitu otot lurik. Otot lurik ini berbeda dengan otot polos. Kalau otot polos itu strukturnya halus, dan sedangkan otot lurik ini memiliki struktur yang secara serabut yang jelas, memiliki garis-garis melintang. Otot ini bekerja secara sadar dan juga biasanya ditemukan di kerangka atau tulang. Otot ini karena ditemukan di tulang, jadi bisa kita simpulkan bahwa otot ini berperan dalam pergerakan tubuh kita. Yang ketiga yaitu otot jantung. Otot jantung itu merupakan gabungan dari kedua otot sebelumnya, yaitu otot polos dan juga otot lurik. Otot ini bekerja secara tidak sadar dan seperti namanya, otot jantung ini terletak di jantung. Jadi masing-masing otot itu punya peranan yang berbeda-beda ya. Bisakah dijelaskan lebih dalam apa sih fungsi dari otot polos, otot lurik, dan otot jantung? Baik, untuk fungsinya ada beberapa. Otot polos berfungsi sebagai mengatur gerak organ pada tubuh seperti pencernaan, peredaran darah, dan pernafasan. Pada otot lurik berfungsi sebagai mengatur gerak pada tubuh seperti berlari, berjalan, mengangkat beban, mengangkat sesuatu yang berat, dan lain-lain. Sedangkan otot jantung berfungsi sebagai pengedaran darah dari jantung ke seluruh tubuh. Sudah. Wah, ternyata otot punya peran yang sangat penting ya dalam menjaga tubuh kita. Lalu apakah ada gangguan atau penyakit yang berhubungan dengan otot? Ya, tentunya pasti ada ya, karena seperti yang kita tahu, gangguan pada otot yang umumnya banyak orang tahu itu biasanya ada kram otot, nyeri otot, lalu yang mungkin sedikit orang tahu itu ada atrofi dan distrofi. Kalau atrofi itu terjadi ketika otot itu hilang atau disebabkan karena lama tidak digunakan ataupun karena rusak. Yang kedua yaitu ada distrofi. Distrofi itu dikarenakan otot itu melemah secara bertahap.
Selain itu ada juga gangguan yang menyerang pada sel saraf. Namun sel saraf ini secara tidak langsung itu mengatur pergerakan otot. Jadi bisa termasuk gangguan pada otot, yaitu penyakit Lou Gehrig dan juga ALS. Lalu bagaimana sih cara mencegah dan mengatasi gangguan pada otot? Ya, secara umum untuk mencegahnya itu yang pertama kita harus menjaga pola makan sehat kita. Yang kedua yaitu olahraga secara teratur bisa, dan yang terakhir yang tak kalah penting yaitu istirahat secara cukup. Lalu untuk jika sudah terlanjur terjadi gejala atau sudah tahu bahwa terkena penyakit tersebut, bisa dilakukan konsultasi kepada dokter ahli untuk mendapatkan penanganan secara tepat dan segera. Jawabannya menarik. Pertama, mari kita bahas tentang jaringan otot. Jaringan otot terdiri dari serat otot. Serat-serat ini adalah sel-sel otot dan mereka memiliki struktur yang membantu fungsinya. Ada 3 jenis jaringan otot yang akan kita bahas. Jaringan otot jantung, seperti namanya, jaringan ini berada di jantung. Serat otot bercabang dan lurik atau bergaris-garis. Setiap serat memiliki inti. Di ujung serat Anda akan menemukan sesuatu yang disebut cakram interkalasi. Hal ini sangat penting karena mereka terlibat dalam membantu jaringan otot jantung berkontraksi dalam pola seperti gelombang yang terorganisir. Kontrol jaringan otot ini tidak disengaja, artinya Anda tidak secara sadar mengendalikannya. Jaringan otot polos, halus, maksudnya di sini adalah tidak memiliki lurik atau garis-garis. Setiap serat memiliki satu nukleus dan setiap serat berbentuk gelendong, yang berarti serat tersebut lebar di bagian tengah dan kemudian meruncing di kedua ujungnya. Anda akan menemukannya di sistem pencernaan, di arteri dan vena, di kandung kemih, di mata, mengubah ukuran iris. Mereka juga tidak disengaja. Jaringan otot rangka. Ini adalah salah satu yang Anda pikirkan tentang bisep atau trisep, karena otot rangka adalah otot yang menempel pada tulang atau kulit dan terlibat dalam kontrol sukarela, yang berarti Anda dapat mengontrolnya secara sadar. Anda bisa memilih untuk mengambil buku pelajaran biologi. Jika Anda dapat memperbesar untuk melihat serat otot rangka yang bergaris-garis atau lurik. Serat-serat tersebut adalah silinder panjang yang berinti banyak, istilah yang bagus untuk beberapa inti. Semua jaringan otot memiliki beberapa karakteristik yang perlu disebutkan. Dalam merenggang atau memanjang, ia dapat menarik kembali ke elastisitas panjang awalnya. Jaringan otot juga memiliki rangsangan, itu berarti sel-sel ini memiliki kemampuan untuk dirangsang. Dan dalam kasus jaringan otot, selaputnya dapat mengalami perubahan listrik dan mengirimkan potensial aksi. Jaringan otot juga memiliki kemampuan untuk berkontraksi atau kontraktilitas. Ada beberapa perbedaan dalam cara kontraksi yang terjadi pada ketiga jenis jaringan tersebut. Itu saja yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah mendengarkan.